Ya, hari ini kita akan membahas mengenai radio komunitas, di mana ini banyak sekali manfaatnya untuk segala segmen, dan hari ini kita akan membahas untuk sektor pertanian, karena memang adalah kewajiban dari pemerintah pusat juga untuk memberikan fasilitas informasi kepada seluruh warga Indonesia, dan ini merupakan target ke depan dalam MDG atau Millennium Development Goals pada 2015 nantinya. Sudah hadir dua narasumber saya di studio pada pagi hari ini, Bu Agnes Widianti yang merupakan Direktur Penyiaran Kemenkominfo, dan juga Rohmat Sarman, Ketua P4S Karawang Radio Komunitas NHFM. Selamat pagi Ibu Agnes. Selamat pagi. Pagi juga Selamat Pak pagi. Rohmat ya. Selamat pagi. Baik, kita akan berbincang mengenai radio komunitas ya. Seberapa besar sih Bu sekarang perkembangannya dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga setiap lini masyarakat bisa mendapatkan fasilitas komunikasi maupun informasi yang sama? Iya, mengenai radio komunitas ini cukup banyak sekali peminatnya. Apalagi kalau tadi Bapak Rahmat itu dari Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada permohonan sekitar 225 radio komunitas. Nah, sekarang masih dalam proses seleksi, karena memang permohonannya itu banyak, 225, sementara frekuensinya nggak cukup. Nah, itu harus diseleksi. Nah, tentu saja ada yang akan gugur untuk mendapatkan frekuensi. Nah, kalaupun tidak dapat frekuensi, misalnya gugur, dia bisa sharing time. Sharing time artinya misalnya satu frekuensi bisa digunakan oleh 2 atau 3 radio. Misalnya si radio A bisa dari jam 9 sampai jam 12, radio B sekian, atau per hari. Misalnya radio A hari Senin dan Kamis. Dibagi begitu ya jadwalnya. Jadi, ya. Harus jadwal, karena memang frekuensinya tidak tersedia. Apakah memang kebutuhan yang paling diutamakan saat ini adalah pemberian informasi untuk para petani? Karena memang populasi petani lebih besar dibandingkan yang lain? Enggak, dalam ketentuan radio komunitas ini tidak ditujukan kepada agama atau ras, tapi dia diutamakan pada pertanian, kesehatan, pendidikan, dan seperti itu. Yang sifatnya adalah pemberian informasi dan utamanya adalah layanan kepada masyarakat yang membutuhkan sosial, layanan sosial begitu ya. Masyarakat itu kan satu di masyarakatnya itu sendiri gitu. Jadi masyarakat petani, nah itu yang diperlukan di situ untuk problem solving. Baik. Kemudian Pak Rohmat, apa sih kendala atau yang dibutuhkan saat ini dalam penyelenggaraan radio komunitas? Kalau berbicara kendala itu ya sebenarnya banyak juga di lapangan, terutama untuk istilahnya, karena kita petani begitu, untuk kontinuitas siaran dan lain-lain. Hanya saja yang naik ke permukaan ketika siaran kita adalah ya memang menyangkut tentang kehidupan kita, menyemangati diri kita, komunitas kita gitu. Ya terus ketika ada informasi temuan baru tentang dunia pertanian, maka kita siarkan untuk supaya komunitas kita lebih memahami perkembangannya. Ya, kembali di 811 Show, dan kita masih berbicara mengenai manfaat radio komunitas di pedesaan. Seberapa besar sih Pak informasi apa yang dibutuhkan oleh para petani di pedesaan? Iya, sebenarnya yang memberikan informasi ke petani itu banyak pihak. Seluruh stakeholder pertanian itu mendorong supaya dunia pertanian maju gitu. Nah, salah satunya adalah kita sebagai pegiat radio komunitas gitu. Nah, banyak yang sudah kita lakukan di lapangan dalam konteks misalnya pemberdayaan pertanian dengan Rakom membuat semacam gerakan penanaman cabai massal, bla 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 gitu, sehingga itu dari sisi income juga akan lebih bisa lebih menambah pendapatan masyarakat komunitas kita gitu, dan dari sisi Rakom juga ada income juga gitu. Nah, salah satu pemodelan itu nampaknya bisa dikembangkan ke hal-hal yang lebih lanjut begitu. Jadi artinya bahwa salah satu pendanaan Rakom ya salah satunya dari situ.
tadi kan dikatakan kita tidak boleh beriklan, tetapi memang kita bisa hidup dari sisi-sisi yang lain yang sesuai dengan garapan komunitas kita sebenarnya. Oke. Ibu, seberapa besar manfaat nyata yang pernah diketahui oleh Kominfo terhadap para petani di Indonesia ini dengan adanya radio komunitas? Manfaat nyatanya memang selama ini kan kami bukan menangani masalah konten ya, Bu, ya. Tapi kalau kita lihat sebelum izin tetap itu kan ada evaluasi uji coba siaran. Itu memang sangat bermanfaat karena memang jadi bisa memecahkan masalah tadi. Seperti saya lihat dulu di radio komunitas waktu di Cina, itu manfaatnya luar biasa karena ada pimpinannya kan, jadi bisa ini yang pupuk yang terbaik, kemudian ini bibit yang terbaik, dan bagaimana cara pemasarannya, bagaimana mendapatkan bantuan dari bank kecil, kan ada UKM segala macam itu di situ dibahas di dalam radio komunitas itu. Jadi ada semacam dialog antar mereka dan pemangku pemangku kepentingan. Misalnya yang dari pemerintahnya apa sih yang dimintakan, kemudian bagaimana cara bersiarannya juga. Kalau di kita kan ada pengawasan seperti KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia, mengawasi kontennya jangan sampai melenceng dari pertanian begitu. Misalnya digunakan untuk hal-hal yang negatif, itu yang tidak boleh. Jadi memang kalau kita lihat sangat bermanfaat terutama untuk masyarakatnya itu sendiri. Bu Agnes, apa yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dalam pendirian radio komunitas ini dan juga ketika radio komunitas ini sudah berjalan? Ya, dalam program kami USO, Universal Service Obligation, pelayanan universal, memang kita sudah ada program karena ini memang juga mengacu pada RPJM dari 2010-2014 bahwa Indonesia tahun 2015 itu harus sudah ditutup ya, sudah dengan komunikasi tanggal 2015. Nah, di situ ada kita program dari Kominfo namanya Desa Informasi. Nah, Desa Informasi ini salah satunya adalah radio komunitas. Nah, radio komunitas itu memang direncanakan dari tahun 2010 sampai 2014 itu sebanyak 500 radio komunitas. Itu tersebar di seluruh perbatasan dan daerah tertinggal. Nah, apa yang bisa dikatakan perbatasan adalah perbatasan dengan negara lain, misalnya Malaysia, Singapura, Australia, gitu. Nah, kalau yang tertinggal ya memang daerah itu masuk daerah ekonomi kurang maju. Kan ada sekitar berapa ribu daerah ekonomi kurang maju. Nah, itu yang menjadi sasaran kita untuk diberikan bantuan infrastruktur, kemudian operasional gitu. Nah, itu kita sudah melakukan MOU atau nota kesepahaman antara Kominfo, KPI dan RRI. Kominfo ini memberikan infrastrukturnya, operasional dan lain-lainnya, regulasinya, perizinannya. Kalau operasionalnya kita berikan 4 tahun. Kemudian kalau KPI itu mempercepat rekomendasi untuk perizinannya, kemudian dan pengawasan konten. Perlu dipercepat, artinya apakah ada proses di mana ini tertahan sekian lama dalam proses perizinan untuk bisa mendirikan radio komunitas? Iya, jujur saja kasus kita itu kita berdiri tahun 2007. Baru kemarin sudah ada titik temu bahwa kita sudah mendapat IPP, izin prinsip penyiaran. Tetapi perlu waktu 6 tahun begitu? Ya, itulah kenyataan yang kita alami begitu. Tapi yang jelas ya kita terus berjalan di lapangan begitu. Sekalipun memang di lapangan juga banyak kendala-kendala yang lain. Tapi kita lurus istiqomah begitu. Yang penting kita berjuang dan bergerak untuk komunitas kita. Dan isunya memang dalam konteks pertanian itu SDM, Bu, ya kan? Isu SDM maka perlu didorong dan radio komunitas sangat berperan untuk mempush itu.
mempush SDM pertanian itu. Karena ini sebuah gerakan dari masyarakat dan animonya juga sangat tinggi, banyak yang ingin terlibat di Dan sini dengan ya. itu kita maka butuh internet sebenarnya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya, peran radio komunitas terhadap masuknya internet ke pedesaan. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan ini di 811 Show. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan mengenai manfaat radio komunitas di pedesaan. Nah, tadi Bapak juga sempat menyinggung mengenai internet ya. Seberapa besar peran radio komunitas ini untuk masuknya internet ke pedesaan? Posisi internet dalam konteks radio komunitas, terutama kasus di kita itu lebih kepada resource konten penyiaran kita. Ternyata banyak nuansa hal-hal yang baru yang kita dapat dari internet itu, dan kita langsung explore ke komunitas kita. Dengan itu maka posisi internet sangat menentukan kualitas pola berpikir masyarakat komunitas kita dan lain-lain gitu. Saya pikir internet ya memang tidak bisa tidak, memang ke desa juga harus sampai. Ya, nampaknya memang animo sudah sangat besar, kemudian mereka memang haus akan informasi juga ya Bu ya. Bagaimana kemudian yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga peran radio komunitas ini bisa berjalan lebih optimal lagi? Seperti frekuensinya diperluas, kemudian juga tadi dikatakan perizinannya dipercepat. Apa yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama mengenai frekuensi, kita tidak bisa menambahkan karena memang terbatas. Ya. Ada master plan frekuensinya sendiri. Kalau komunitas ada diukur sendiri dari 8 titik dan seterusnya. Kemudian kalau masalah perizinan, sehingga solusinya adalah penjadwalan tadi ya. Iya, bisa time sharing tadi. Kemudian kalau masalah perizinan tadi yang disampaikan oleh Bapak, ini perizinan itu berjalan bersama KPI baru tahun 2007. Nah, 2007 ini kita sudah mendapatkan masalah yang cukup banyak karena radio itu hampir ribuan Bu yang ilegal. Karena memang belum berjalan Pak forum rapat bersama proses perizinan tadi. Ya, artinya baru 2007 kita baru mulai. Nah, dari radio yang ribuan itu harus dipilah-pilah lagi. Radio publik lokal, radio swasta, radio komunitas, kemudian kalau TV juga ratusan pemohonnya. Nah, saya sudah sepakat dari hati saya sendiri dan bekerja sama dengan KPI untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kita maka kemarin itu forum rapat bersama satu kali FRB itu sampai 15 provinsi. Jadi kita kadang-kadang kerja itu sampai jam 6 pagi dengan KPI, KPID itu untuk membahas itu. Nah, yang terakhir adalah nanti proses seleksi di Jawa Barat itu Pak, sekitar 225. Ini kan harus memperhitungkan dengan cermat supaya tidak terjadi harus terjadi keadilan gitu. Ya, kemudian dorongan apa lagi yang bisa diberikan oleh pemerintah pusat sehingga memang radio komunitas ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar untuk warga sekitarnya? Kalau pemerintah dalam hal ini, kalau di bidang kami itu hanya frekuensi dan perizinan. Tapi pemerintah untuk pertanian misalnya bisa kerjasama dengan Kementerian Pertanian, dengan UKM untuk biaya tambahan itu dan lain-lain. Apalagi Pak yang memang dibutuhkan sesungguhnya oleh radio komunitas dalam kaitannya dengan pertanian? Kebetulan saya kan sebagai Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya P4S begitu, ya, kebetulan bergerak di bidang pertanian organik. Dan ini ternyata sangat bisa dikombinasikan, dikombain dengan upaya kita bagaimana menyebarkan isu atau muatan terkini tentang bagaimana pertanian yang maju dan lain-lain begitu. Di satu sisi kita internet sangat memerlukan, di sisi yang lain sebenarnya juga kita berharap era digitalisasi ke depan ini sebenarnya sangat kita tunggu-tunggu. Karena disitulah peluang, sebut saja yang tadi barrier kita susah sekali meloncat dari berebutan frekuensi dan lain-lain begitu. Saya melihat peluang digitalisasi ke depan sangat bagus untuk diterapkan di Indonesia, termasuk radio komunitas bisa bernapas lebih lega lagi di situ. Bernafas lebih lega dan juga mungkin memberikan nafas juga ke daerah-daerah terpencil. Bagaimana kemudian solusinya Ibu?
Kalau di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan itu memang sudah menjadi program pemerintah. Iya. Jadi sekitar 500 radio komunitas di desa informasi. Nah, desa informasi ini kan ada yang membentuk KIM ya, kelompok informasi masyarakat. Nah, di dalam kelompok informasi masyarakat itu membentuk satu radio komunitas. Jadi mereka yang membentuk kan ini selama ini nanti akan dibantu selama 4 tahun, Bu. Baik diberikan infrastrukturnya, pemancarnya, kemudian peralatan studionya, kemudian operasional seperti solar untuk genset dan lain-lain itu kita bantu 4 tahun. Nah, setelah itu baru kita sapih karena sudah ini. Nah, kemudian dari segi program itu RRI yang membina programnya. SDM-nya itu dilatih oleh RRI. Karena RRI sudah di daerah-daerah perbatasan juga sudah banyak stasiun penyiarannya. Kemudian kalau pembinaan program, pembinaan SDM-nya oleh RRI, nah setelah dia siaran akan diawasi oleh KPI tadi. Artinya harus pada patron atau sesuai dengan pedoman standar program siaran dan P3-nya ya, pedoman perilaku penyiaran. Nah, itu. Baik. Kita harapkan tentunya ini akan berjalan lebih baik lagi dan semakin banyak juga yang berkembang baik di daerah terpencil maupun di ujung sampai ke pelosok Indonesia ya Bu ya. Dan mudah-mudahan mencapai target 2015 karena ini tentu berbanding lurus juga dengan kesejahteraan pendapatan masyarakat. Terima kasih Ibu, terima kasih juga Bapak atas penyampaian pagi ini. Dan pemirsa Anda bisa kembali menyaksikan 811 Show selengkapnya dengan topik-topik yang menarik. Saya Gadiza Fauzi undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.